Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas pembelajaran tema 2, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menulis cerita sesuai gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada. Catatlah situasi atau kejadian yang ada pada gambar. Catat pula informasi-informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari cerita tersebut. Selain menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Untuk membuat cerita tulisan dari cerita bergambar, perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Setelah itu, catat informasi-informasi situasi serta kejadian yang ada pada gambar. Buatlah kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Buatlah kalimat-kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di situ ada gambar di atas menceritakan sesuatu. Kita dapat menemukan informasi-informasi berikut dari gambar. Gambar pertama, Jonas memelihara kucing. Kemudian Jonas memberi makan kucingnya. Jonas memandikan kucingnya. Dan Jonas bermain bola dengan kucingnya. Dari informasi tersebut, kita dapat merangkainya menjadi cerita tertulis seperti berikut. Jonas memelihara kucing di rumahnya. Jonas rajin memberi makan agar kucingnya tumbuh besar dan sehat. Jonas juga rajin memandikannya agar selalu bersih. Setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Jonas sangat menyayangi kucingnya. Oleh karena itu, Jonas merawatnya dengan baik. Materi selanjutnya, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Keragaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan keragaman. Salah satunya bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Perhatikan beberapa profesi yang dapat kamu temui sehari-hari berikut. Perhatikan gambar berikut. Guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dalam ilmu pengetahuan. Seorang arsitek memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Setiap profesi memiliki peran penting di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke materi pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Menentukan penokohan pada dongeng. Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Memahami penokohan pada dongeng akan membantu kita memahami isi dongeng. Memahami isi dongeng dengan baik sangat penting jika kita mau memperagakannya. Materi selanjutnya, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah adalah saat piket kelas. Setiap siswa yang bertugas piket memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada siswa yang bertugas menyapu, ada juga yang bertugas membersihkan meja di kelas. Walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap siswa tetap harus saling membantu. Tolong-menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bekerja sama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Materi selanjutnya adalah muatan matematika KD 3.2 dan 4.2. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Ya, pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Misalkan 2 per 4 dengan 4 per 8. Nah, ini nilainya sama. Untuk mencari pecahan senilai bisa dikalikan ya, atau bisa dengan dibagi. Contoh yang dikalikan misalkan gini,
2/3, carilah pecahan senilainya. Maka bisa gini, 2/3 dan kalikan 2 kalikan 2 dengan mengalihkan pembilang dan menyebutnya dengan angka yang sama. Jadi pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Dengan cara dibagi misalnya saya punya pecahan senilai 4/8. Tentukan pecahan senilainya, maka bisa kita bagi ya dengan angka yang sama. Bagi dengan 2, 4 bagi 2 8 bagi 2 4, berarti 4/8 senilai dengan 2/4, yaitu cara mencari pecahan yang senilai ya, bisa dikalikan, bisa dibagikan dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya maksudnya ya, dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Nah, bagaimana jika menemukan soal-soal seperti ini ya, misalnya ada setengah, nah yang B-nya adalah yang bawah 2 kali berapa sama dengan 4, kalikan 2, maka yang atas dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Nah, yang kedua, misalkan soalnya gini, titik-titik per 4 sama dengan 4/8. Langkahnya sama seperti tadi, bagaimana? Nah, kalau yang seperti ini 4, nah sampai 8 itu kan berarti dikalikan 2 ya. Berarti yang sini cari angka yang apabila dikalikan hasilnya 4. Atau ini bisa gini, 8 sama dengan 4 dibagi 2. Kalau kesulitan seperti itu berarti 8 bagi 4 sama dengan 2. Berarti 4-nya dibagi 2 sama dengan 2 ya. Paham ya maksudnya? Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.